selama ini yang aku cuma bisa ngelihat di media sosial ataupun aku tahu dengar kabar dari orang-orang, aku pengen ngelakuin sesuatu yang bisa bermanfaat untuk mereka juga. Karena Allah mudahkan aku bertemu sama Mbak Asma, sama tim Warna Picture, sama Mas Jasid dan semuanya yang aku ngerasa Allah baik banget sama aku dimudahkan. Ini film pertama aku dan hal baru banget buat aku dan permintaan aku memang banyak. Salah satunya aku ingin di film pertama aku yang bisa insya Allah nanti ke depannya bisa film-film selanjutnya, aku pengen aku tetap menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Aku ingin di judul ini, boleh nggak Mas Justice, gimana caranya supaya aku nggak bersentuhan sama lawan jenis di sini, dan Allah mudahkan caranya melalui dengan orang-orang yang Masya Allah juga punya pemikiran yang satu visi misi, dan tentunya tujuan kita satu, kita sama-sama punya hati sebagai manusia ngelihat saudara-saudara kita yang terdampak di sana, yang mereka bukan perang seperti yang dibilang tadi. Kalau perang tuh bawa senjata, ini enggak. Anak yang baru lahir bisa ngelakuin apa, tapi mereka ngelakuin seenaknya, mereka ngebunuhin orang-orang yang nggak bersalah, perempuan-perempuan yang nggak berdaya pun dibantai sama mereka. Dan maksudnya selain kekuatan doa yang kita punya, buat aku pribadi yang bisa aku lakukan sejauh ini bermain di judul ini dan memberikan yang terbaik sebagai pelaku seni peran. Aku mungkin ini karya pertama aku, tapi aku ingin ini menjadi amalan baik aku ke depannya, dan aku berharap, aku sangat berterima kasih banget untuk semuanya, teman-teman media yang kalian insya Allah mungkin hanya pekerjaan buat kalian, tapi insya Allah itu menjadi amalan baik juga untuk teman-teman semua ke depannya. Dan aku cuma pengen ngasih yang terbaik dan pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini salah satu cara aku untuk membuktikan kalau aku berpihak kemanusiaan dan perintah Allah untuk saling mengerti satu sama lain, perintah Allah untuk saling menjaga satu sama lain. Ini salah satu bentuk cara care-nya aku gitu. Dan ini bukan dari 7 Oktober seperti mungkin beberapa teman-teman aku yang belum tahu. Yang aku bisa sampaikan mereka belum tahu, mungkin di sini bisa terlihat apa yang terjadi gitu. Dan sudah kurang lebih 70 tahun lebih mereka diperlakukan seperti itu, dan apalagi yang bisa kita lakuin di sini ya, salah satunya ini, selain kita harus terus berdoa dan hal-hal kecil yang menurut kalian boykot dan lain-lain itu sangat berpengaruh, dan insya Allah menjadi catatan amalan kecil yang bisa dicatat. Main film seperti apa sih Kak, berbeda nggak sama main sinetron mungkin? Oke, perbedaannya adalah mungkin lebih prepare, aku tanya jawab bisa baca skripnya duluan, nggak langsung tayang. Kemudian ada workshopnya juga karena ada adegan fighting. Dan mohon maaf Kak Hussein, ternyata bener yang tadi aku sampaikan ketika pada bilang ini Benny nyebelin banget, aku saking mendalami karakter pas syuting, Kak Hussein ketonjok beneran. Di sini sampai bengkak sama Kak Hussein karena aku nggak sengaja, maaf banget. Dan itu salah satu bentuk profesionalitasnya Kak Hussein. Setelah itu walaupun dengan mata agak nggak pakai efek tapi bonyok sedikit, tetap lanjut syuting, dan itu pengalaman yang baru banget buat aku sih. Nantinya akan terus ngambil project film selanjutnya, apakah mungkin nanti Kak Syifa mungkin milih film yang akan diambil, mungkin pertimbangannya apa sih nggak pernah ngambil film daripada sinetron? Mungkin kalau Allah memang jalannya Allah seperti itu, karena ada beberapa kontrak dan lain-lain yang harus aku selesaikan, dan kedepannya aku mau ngambil project apa yang tentunya semakin pilih lagi film yang baik untuk aku di dunia dan nanti di akhirat. Syifa, tadi Asma Nadia bilang banyak kayak penulis dan beberapa pemain juga nggak dibayar gitu. Syifa sendiri gitu menerima bayaran juga nggak sih di sini atau seperti apa Syifa? Karena kan akan didonasikan gitu. Iya, jujur itu sebenarnya hal privacy ya, tapi aku ngambil project ini bukan ngambil dari segi itunya. Aku nggak ngambil keuntungan apapun, tapi aku hanya ingin ngasih yang terbaik. Apa yang bisa aku lakukan ya hanya ini gitu. Dan Mbak Asma dan Warna Picture masih tetap ingin nggak Syifa, karena di sini tetap jasa Syifa dipakai, tetap dikasih, tapi ya memang bukan sesuai yang biasanya aku gitu. Workshop untuk tadi bela diri sendiri gimana sih Pak? Memang udah bisa belajar tahu kayak gimana sih? Iya, memang sebelumnya aku
silat juga sama papa gitu, papa guru besar juga. Dan qadarullah di sini ketika cerita-cerita bertemu dan pengen pas baca skenarionya, Mbak Asma selalu ngasih input gimana ya caranya supaya kita tetap terlihat perempuan tuh nggak lemah loh gitu. Makanya kenapa perannya Syafira di sini dibuat dia tetap bisa mengalahkan Zionis insyaallah gitu. Sosoknya Benny itu gitu. Salah satu bentuknya banyak banget yang didiskusikan gimana ya caranya supaya lebih menarik lagi di film Gaza ini ya, salah satunya. Siapa kan ada keinginan perjalanan ke Masjid Aqsa nggak sih, ke Palestina? Banget. Semoga Allah mudahkan ya. Aku ingin sekali bisa ke sana, bisa ya, tentunya muslimah dan muslim sini tahu kenapa kita ingin ke sana, dan aku sebagai salah satu muslimah aku pengen ke sana dan pengen melihat langsung insyaallah. Semoga Allah mudahkan semua niat baik kita. Siapa mungkin karir makin bersinar. Masya Allah. Mungkin seperti apa sih? Sama aja Mbak sebenarnya kayaknya. Udah gitu aja. Berharapnya dengan adanya Gaza ini semakin banyak lagi yang lebih terbuka matanya untuk melihat apa yang terjadi di saudara-saudara kita di sana. Versi terbaik seperti apa sih? Versi terbaik diri kamu benar-benar yang udah mungkin melakukan apa di tahun ini itu seperti apa, Kasih? Cukup aku sama Allah aja yang tahu. Makasih. Kasih proyeknya, tapi kakak masih ada hobi yang apa tuh, hobi berkuda. Itu awalnya gimana sih kak bisa terjun hobi berkuda gitu? Atau emang dari awal emang suka atau gimana? Aku pecinta binatang lumayan, dan qadarullah Allah mudahkan ketika aku hijrah, ketika aku mulai berhijab pun Allah datangkan orang-orang yang memang secara nggak langsung itu mendekatkan diri aku ke apa yang disunahkan, apa yang Allah inginkan gitu. Dan mungkin memang udah jalannya ketika aku senang berkuda, ketemu sama temen, kenal sama saudara yang saudara juga latihan berkuda, akhirnya sekarang jadi berkuda gitu. Jadi itu Sejak kapan suka berkuda dan pernah cedera nggak sih atau jatuh kayak gitu? Pernah. mulai belum setahun deh kayaknya, baru mau setahun kalau nggak salah. Tuh Maret lalu kalau nggak salah, berarti udah setahun lebih, baru banget. Dan alhamdulillah udah ikut kompetisi. Pernah jatuh, pernah di kompetisi. Lihat aja di YouTube. Nggak boleh. itu kemarin kompetisinya menang ya kak? Adaptasinya gimana ketika Kenapa? sama beda kan kalau kita adaptasi sama hewan yang bisa jinak gitu. Tapi kalau kuda buat Bondingnya ya. Bondingnya. Ya masya Allah sih, Allah mudahkan aja ketemu karakter kuda yang kurang lebih sama kayak aku ya. Dia aktif ketika lagi kompetisi, tapi kalem banget kalau lagi sayang musik ya. Alhamdulillah ketemu sama kuda yang baik dan udah jadi kuda aku sekarang. Kasih mungkin Itu memiliki apa aja sih? Memiliki kuda dan cedera seperti apa sih kita? Cedera apa aja sih Pak? Udah mama nggak? Jujur sebenarnya aku nggak tahu cedera atau enggak, tapi karena memang jatuh dan alhamdulillah itu kenapa harus safety banget ketika berkuda, pakai body protector dan nggak kenapa-napa. Agak keseleo sedikit tapi nggak masalah. Tapi aku belum cek ronsen lagi. Senang gak sih sekarang udah punya tadi kuda sendiri gitu untuk maintenance, mungkin untuk latihan lagi yang tanpa henti gitu? Iya senang tentunya. Jadi ada sesuatu yang harus aku jaga lagi. Kemarin kan sempat ikut kompetisi terus menang ya kak, itu akan mau terus ikut kompetisi lagi ke depannya atau gimana? Insya Allah kalau ada jalannya Allah mudahkan ikut lagi. Bulan ini ada insya Allah. Bulan ini akan ada kompetisi lagi. Akhir bulan insya Allah ada FII Internasional. Doakan. Semoga Allah mudahkan.